Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I akan mempresentasikan akuntansi sewa di perspektif penyewa. Sebelum melanjutkan pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gensa Puspita dengan NPM akhir 125. Ada Muhammad Wongso Prasetyo dengan NPM akhir 144. Ada Kenji Akademaruji dengan NPM akhir 068 dan Magdalena Purba dengan NPM akhir 151. Langsung saja ke pembahasan. Untuk memulai materi akuntansi sewa bagi penyewa, kita terlebih dahulu mengetahui definisi dari sewa. Sewa merupakan perjanjian antara penyewa atau lessee dan juga pemberi sewa atau pesewa, di mana penyewa diberikan hak oleh pesewa untuk menggunakan aset milik pesewa pada periode yang telah disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, penyewa diharuskan melakukan serangkaian pembayaran kepada pesewa. Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik penyewa atau dikembalikan pada pesewa pada akhir masa sewa. Sewa juga dikenal sebagai leasing. Kemudian ada keunggulan sewa bagi penyewa. Yang pertama ada pendanaan 100%. Pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset, sehingga perusahaan harus mencari dana tambahan 20% supaya dapat membeli aset tersebut. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu tingkat bunga yang tetap. Sebagian besar sewa akan menawarkan tingkat bunga yang tetap, sehingga pembayaran sewa juga akan tetap. Yang ketiga ada perlindungan terhadap keusangan. Perjanjian sewa terkadang memberikan opsi kepada penyewa mengajukan kepada pesewa untuk mengganti aset sewaan yang sudah usang atau ketinggalan teknologi dengan aset yang lebih baru. Yang selanjutnya ada fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank, sehingga lebih menjangkau banyak kalangan. Pesewa tentunya telah menyediakan berbagai skema jangka waktu dan juga besaran cicilan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa akan lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pada pinjaman bank. Kemudian yang keenam ada keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan penyewa tidak memotong PPh 23 atas pembayaran pada pesewa. Yang terakhir ada pembiayaan off balance sheet. Dengan menyewa, memungkinkan bagi penyewa untuk tidak mengakui aset dan juga liabilitas sewaan di laporan posisi keuangan, sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan leverage. Sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang timbul. Oke, selanjutnya ada pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa terdiri dari penyewa, yaitu penyewa mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dengan menggunakan metode bunga efektif, mencatat beban depresiasi atas hak aset yang digunakannya. Yang kedua ada masa sewa. Masa sewa ini bersifat tetap, tidak dapat dibatalkan. Opsi tawar pembaruan, bargain renewal option, dapat memperpanjang periode sewa. Lalu yang terakhir ada pembayaran sewa. Nah, ini pembayaran tetap. Pembayaran bervariasi berdasarkan satu indeks atau tarif. Nilai sisa yang dijamin, pembayaran yang berkaitan dengan pemberian atau opsi pemutusan kontrak atau termination option. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akuntansi sewa. Akuntansi sewa sendiri merupakan penyerahan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, tanaman, atau peralatan yang telah diidentifikasikan atau ditetapkan untuk suatu periode waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Pandangan mengenai pengkapitalisasian sewa terdapat 4. Yang pertama, jangan mengapitalisasi aset sewa apapun. Yang kedua, sewa mirip dengan pembayaran cicilan. Yang ketiga, kapitalisasi dilakukan selama masa sewa. Dan yang keempat,
kapitalisasi perusahaan sewa, di mana denda atas ketidakpatuhan kontrak adalah hal penting. Sedangkan menurut IASB telah ditetapkan, yaitu penyewa dapat melakukan kapitalisasi untuk seluruh jenis sewa, kecuali pada masa sewa kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Hak untuk menggunakan properti berdasarkan kontrak merupakan suatu aset, dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran merupakan liabilitas. Selanjutnya adalah contoh soal dari materi lease, yang mana PT Makmur sebagai lessor menyewakan sebuah peralatan berat kepada PT Karya Sejahtera sebagai lease pada tanggal 1 Januari 2024. Perjanjian sewa ini memiliki masa sewa selama 4 tahun dan memenuhi kriteria sebagai sewa pembiayaan atau finance lease. Nilai wajar peralatan tersebut pada awal sewa adalah sebesar 600 juta, dengan nilai sisa yang dijamin oleh lease sebesar 80 juta, yang mana PT Karya Sejahtera diwajibkan membayar sewa tahunan sebesar 150 juta dibayarkan setiap akhir tahun. Tingkat bunga implisit dalam perjanjian sewa adalah 10% per tahun, yang mana biaya perolehan peralatan bagi lessor adalah sebesar 550 juta. Maka instruksinya yang pertama yaitu untuk bagi lease PT Karya Sejahtera, yang pertama menghitung nilai sekarang dari kewajiban sewa. Yang kedua membuat jurnal pencatatan pada tanggal 1 Januari 2024. Lalu yang kedua itu pertanyaan bagi lessor atau PT Jaya Makmur, yaitu yang pertama menghitung nilai sekarang piutang sewa. Lalu yang kedua membuat jurnal pencatatan pengakuan pendapatan bunga pada 31 Desember 2024. Selanjutnya adalah jawaban dari contoh soal, mana sudah saya tuliskan diketahui dari soal sebelumnya. Yang pertama itu menghitung akuntansi bagi lease. Yang pertama menghitung nilai sekarang dari kewajiban sewa bagi lease, yaitu nilai sekarang pembayaran sewa tahunan sebesar 150 juta. Lalu menggunakan faktor nilai anuitas 4 tahun pada nilai 10% bunga, yang mana didapatkan pada nilai tabel bunga value-nya itu sebesar 3,1699. Maka PV principal pada pembayaran tahunannya adalah 150 juta dikalikan nilai pada value tabel tadi sebesar 3,1699. Maka akan didapatkan 475.485.000 rupiah. Lalu menghitung nilai sekarang atau nilai sisa dijamin pada, yaitu telah diketahui sebesar 80 juta. Nah, untuk 80 juta ini digunakan faktor diskonto tunggal, yaitu dicari dari nilai tabel value nilai diskonto, yaitu mendapatkan hasil 0,6830. Maka diketahui PV interestnya adalah 80 dikalikan 0,6830, maka didapatkan hasil 54.640.000. Oleh karena itu total dari PV principal dan PV interestnya adalah dari 475.485.000 ditambahkan 54.640.000, maka didapatkan total kewajiban bagi lease adalah 530.125.000. Lalu yang kedua yaitu membuat jurnal pencatatan pada tanggal 1 Januari 2024, yang mana diketahui dari total kewajiban sewa tadi, aset hak guna sebesar 530.125.000 pada kewajiban sewa sebesar 530.125.000. Selanjutnya adalah akuntansi bagi lessor. Yang pertama menghitung nilai sekarang piutang sewa. Nah, nilai sekarang piutang sewa ini sama dengan nilai sekarang pembayaran sewa oleh lease tadi, yang mana telah diketahui sebesar 530.125.000. Lalu selanjutnya adalah tinggal menjurnal, yang mana jurnalnya pada tanggal 31 Desember untuk mencatat pengakuan pendapatan bunga. Yang mana karena telah melewati masa 1 tahun, maka pendapatan bunga dihitung dari saldo piutang sewa, yaitu sebesar 530.125.000 dikalikan bunga perjanjian sewa tadi, yaitu sebesar 10%. Maka akan mendapatkan pengakuan pendapatan bunga sebesar 53.012.500. Maka jurnalnya adalah piutang sewa sebesar 53.012.500
pada pendapatan bunga sebesar 53.012.500. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.